Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya, perkenalkan, saya Desta Rahayu dan teman saya Raudah Anasyahira. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai positive and negative feedback mechanism. Yang pertama mengenai positive feedback mechanism yang akan dijelaskan oleh teman saya Raudah Anasyahira. Ya, di sini ada positive feedback mechanism atau umpan balik positif. Umpan balik positif ini adalah suatu proses di mana produk akhir dari suatu tindakan menyebabkan lebih banyak tindakan itu terjadi dalam lingkaran umpan balik. Jadi di sini kan ada input, sistem, dan output. Inputnya ini berupa rangsangan gitu. Habis itu rangsangan ini diterima oleh sistem merespon berupa output, lalu output ini merangsang lagi sebuah umpan balik positif ke dalam sistem ini. Jadi semakin banyak stimulus yang dihasilkan, maka responnya pun juga akan makin tinggi gitu. Dan ini membuat sebuah mekanisme umpan balik positif gitu. Dan akan membuat sebuah siklus. Nah, apa aja sih contohnya? Yang pertama itu ada blood clotting atau pembekuan darah. Ketika ada bagian tubuh yang terluka, ia melepaskan bahan kimia yang mengaktifkan trombosit darah. Trombosit ini bertanggung jawab untuk menghentikan pendarahan dengan membentuk gumpalan. Trombosit yang diaktifkan pada gilirannya mengaktifkan lebih banyak trombosit yang berkumpul bersama untuk membentuk pembekuan darah. Jadi benar kan stimulusnya naik akan merangsang respon yang lebih tinggi lagi gitu. Trombositnya aktif nih satu, trombosit yang lain juga ikut aktif untuk mempercepat pembekuan darah. Nah, habis itu ada the menstrual cycle atau siklus menstruasi. Jadi sebelum seorang wanita berovulasi, hormon estrogen dilepaskan oleh ovarium. Estrogen berjalan ke otak yang menyebabkan hormon GnRH dilepaskan dari hipotalamus dan LH dilepaskan dari kelenjar pituitari. LH menyebabkan lebih banyak estrogen dilepaskan dari ovarium gitu, sehingga banyak responnya itu makin tinggi gitu kan. Nah, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan GnRH dan LH lagi tuh dalam aliran darah melalui umpan balik positif. Kenaikan hormon ini bersamaan dengan hormon perangsang FSH menyebabkan ovulasi terjadi. Selanjutnya ada labor and childbirth, yaitu sebuah proses persalinan ya. Jadi misalnya pada saat melahirkan kan ketika kepala janin menekan leher rahim itu merangsang saraf yang membentuk otak untuk merangsang kelenjar pituitari yang kemudian menghasilkan oksitosin. Nah, oksitosin ini menyebabkan rahim berkontraksi. Ini menggerakkan janin lebih dekat ke leher rahim yang menyebabkan lebih banyak oksitosin diproduksi sampai persalinan terjadi dan bayi meninggalkan rahim. Selanjutnya juga ada breastfeeding atau menyusui, itu merupakan umpan balik positif juga. Jadi saat bayi menyusui, kelenjar pituitari ibu memproduksi lebih banyak hormon prolaktin yang menyebabkan lebih banyak ASI yang diproduksi. Habis itu selanjutnya ada nerve signaling atau sinyal saraf. Jadi impuls saraf bekerja melalui potensial aksi gitu. Jadi pada saat rangsangan diterima oleh membran ini akan permeable dan menyebabkan kanal ion natrium itu terbuka. Nah, pada saat ion natrium masuk, itu akan terjadi depolarisasi. Nah, ini yang menyebabkan umpan balik positif gitu. Masuknya Na pada saat ion kanal Na terbuka itu merangsang ion Na lain yang di luar ekstrasel itu tuh masuk ke dalam intrasel. Jadi menciptakan loop umpan balik positif yang menyebabkan sejumlah besar natrium masuk ke saraf dan menciptakan potensial aksi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai negative feedback mechanism. Mekanisme umpan balik negatif adalah mekanisme di mana respon yang dihasilkan itu akan menjadi umpan balik negatif terhadap stimulus, maka stimulus akan diturunkan. Jadi, jika positive feedback mechanism itu tadi semakin banyak menghasilkan stimulus, maka responnya akan semakin tinggi. Sedangkan negative feedback mechanism itu kebalikannya, semakin banyak menghasilkan stimulus, maka responnya akan semakin menurun. Pengaturan umpan balik negatif merupakan pengaturan penting dalam homeostatis. Dalam pengaturan umpan balik negatif, sistem pengendali senantiasa membandingkan parameter yang dikendalikan, misalnya suhu tubuh atau tekanan darah, dengan keadaan normal.
Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh dari negative feedback mechanism, yaitu regulating body water potential, atau menjaga cairan tubuh untuk tetap dalam kondisi statis. Yang pertama ini prosesnya itu yaitu stimulus. Stimulusnya terjadi peningkatan dari cairan tubuh. Lalu ditangkap oleh reseptor. Reseptornya ini berada di hipotalamus. Dia akan mendeteksi stimulus tadi. Lalu otak akan mengkoreksi, membuat mekanisme korektif dengan merilis kelenjar-kelenjar pituitary. Lalu kelenjar pituitary ini akan melepaskan antidiuretik hormon atau ADH. Sehingga efeknya itu air akan direabsorpsi melalui tubulus renalis. Sehingga cairan lebih banyak dikeluarkan melalui produksi urin. Lalu cairan yang ada di pembuluh darah akan menurun karena cairannya dibuang melalui urin, sehingga jumlah cairan yang ada di dalam darah kembali normal. Ya, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai positive and negative feedback mechanism. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.